Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilar Muhammad Jidan dari kelas Manajemen Reguler L dengan NIM 34022200136. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kurs valuta asing. Yang pertama adalah adanya definisi kurs valuta asing. Kurs yang biasanya dikatakan dengan exchange rate, penukaran mata uang berbagai negara, ialah komponen dari rangkaian alur jual beli falas. Kurs ialah sejumlah mata uang lokal yang harus diberikan untuk melakukan pembayaran dalam rangka mendapatkan satu unit mata uang negara lain. Kurs ini mempunyai kedudukan yang utama dalam perdagangan valuta, sebab kurs dijadikan pedoman dalam menukar mata uang dengan negara yang diinginkan. Misalnya, 1 US dollar Amerika sama dengan 10.000 mata uang Indonesia. Kurs valuta asing bisa saja mengalami kenaikan maupun penurunan. Ini merupakan hal yang wajar karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya. Kenaikan suatu kurs valuta asing biasa disebut apresiasi, sedangkan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Tetapi terkadang ada juga yang mengatakan kurs sedang menguat dan melemah. Dalam hal ini, menguat artinya kurs sedang mengalami kenaikan atau apresiasi atas kurs negara lain, dan melemah artinya kurs sedang dalam keadaan menurun atau depresiasi. Yang kedua, ada sistem nilai tukar mata uang atau kurs. Ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurs tetap. Kurs tetap adalah salah satu konsep kurs yang pemerintah hanya ikut andil dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian atau penjualan valuta asing jika nilainya melewati batas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurs mengambang bebas. Dalam sistem ini, tidak terdapat suatu kebijakan apapun yang bertujuan mempertahankan nilai mata uang dalam negeri. Kurs ini ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran kurva mata uang asing. Ini artinya pemerintahan menyerahkan semua urusan nilai tukar terhadap pasar yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kurs mengambang terkendali. Dalam mekanisme kurs mengambang terkendali ini, pemerintah hanya dapat melakukan kebijakan tertentu dalam kurs valuta asing jika nilai tukar telah melampaui batas. Artinya, jika nilai tukar masih dalam batasan yang ditentukan, maka pemerintahan tidak akan memberikan kebijakan apapun. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, dibagi menjadi 6. Yang pertama, tingkat inflasi. Dalam suatu proses pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bidang jasa ataupun barang menjadi acuan utama, sehingga jika harga berubah di dalam negeri, yang juga akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang kedua, neraca perdagangan. Ketika di suatu negara terjadi kondisi defisit pada neraca perdagangan, maka ini akan berakibat pada nilai mata uang negara tersebut. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Ketika suku bunga suatu negara berubah, hal itu akan memberikan imbas pada aliran modal internasional. Yang keempat, tingkat pendapatan. Ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka impor juga akan mengalami hal yang sama. Yang kelima, pengawasan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan yang istimewa dalam menentukan kebijakan yang tepat demi menjaga kestabilan kurs valuta mereka. Dan yang terakhir, ekspektasi. Ekspektasi merupakan bayangan seseorang ke dalam masa depan yang terdapat dalam suatu masyarakat dan diyakini oleh mereka bahwa akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran mata uang dan berakhir pada terjadinya perubahan pada kurs valuta asing. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama, ada kurs jual. Adalah suatu jenis kurs yang ditentukan oleh bank yang berwenang untuk menentukan kurs penjualan mata uang negara tertentu pada suatu waktu. Yang kedua, kurs tengah, yakni suatu kurs yang berada di nilai tengah antara kurs jual dengan kurs beli valuta asing terhadap valuta suatu negara. Yang ketiga, kurs beli. Kurs ini merupakan suatu kurs yang telah ditentukan oleh bank sentral dalam rangka membeli suatu mata uang. Yang keempat,
kurs rata-rata. Kurs rata-rata ini adalah suatu nilai tukar yang diberlakukan untuk aktivitas penjualan uang dan alat pembayaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.